Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Prabansa. Malam ini kita akan membahas tentang pajak rokok nih. Pastilah udah pada tahu semua rokok ya, seperti apa bentuknya. Rasanya juga mungkin udah ada yang pernah coba atau mungkin candu rokok ya. Tapi tidak ada salahnya Sobat Prabansa tahu bahwa rokok juga dikenakan pajak juga tersendiri ya. Selain tentunya ada cukai rokok, ada PPN atas rokok, juga ternyata ada juga pajak rokok provinsi ya, atau pajak daerah atas rokok gitu. Jadi nggak hanya cukai dan PPN saja dalam pajak rokok itu, tapi juga ada pajak rokok itu sendiri, yaitu dari pajak bagian dari pajak daerah gitu ya. Jadi nilainya nanti kita lihat ya. Seperti kita ketahui bahwa pajak adalah fungsi reguler, jadi barang-barang yang kira-kira menimbulkan sebenarnya hal-hal yang kurang baik buat masyarakat dikenakan pajak tentunya berlapis-lapis gitu ya, atau tidak ada manfaat yang baik buat masyarakat, biasanya dikenakan pajak yang berlapis-lapis gitu. Kayak ini ada pajak rokok, ada cukai gitu. Kemudian nanti kalau kita lihat untuk mencegah konsumsi juga ada pajak, selain pajak PPN ada PPNBM. Nah ini seperti itulah, mirip-mirip. Jadi ada tambahan pajak ketika terkait dengan rokok ini gitu ya. Oke, langsung aja kita cek dasar hukumnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana memang di undang-undang tersebut diatur ya kewenangan tentang pemungutan pajak rokok yang ada di provinsi. Kemudian tata cara penyetorannya ada di PMK 115 tahun 2013, dan nanti di penunjuk pelaksanaannya saya menggunakan sampling di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Oke, apa aja sih objeknya, cakupan subjeknya, dasar pengenaannya, berapa tarifnya, kapan sampai terutangnya, gimana cara menghitungnya, dan lain-lain. Kita simak ya, jangan kemana-mana Sobat Influenza. Penting banget buat tahu gitu ya, nggak hanya mungkin kita sebagai perokok atau non perokok, tapi juga harus tahu bagi praktisi pajak terkait dengan pajak rokok ini apa sih gitu. Oke, objek pajaknya adalah ya konsumsi rokok gitu. Jadi pajak rokok ini pajak atas konsumsi rokok. Nah, rokok apa aja yang di cover dalam pajak, yang kena pajak rokok gitu ya, yaitu meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Nah ini masing-masing ada ininya teman-teman, ada jenis-jenisnya gitu ya yang membedakan. Tapi intinya semua biasanya dari bahan-bahan tembakau sih ya teman-teman ya. Nah dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan penerimaan cukai. Jadi rokok yang terkena cukai sudah pasti terkena pajak rokok gitu. Tapi rokok yang tidak kena cukai di undang-undang cukai, sehingga maka bukan objek pajak rokok, objek pajak daerah atas rokok gitu. Jadi yang menjadi objek pajak daerah ini rokok yang kena cukai gitu gampangnya gitu ya. Karena nanti perhitungannya pun dari cukai rokoknya gitu, pajak rokok ini. Nah, subjek pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Ya para perokok gitu kan. Atau yang para konsumen lah, atau pengguna rokok gitu. Wajib pajak rokok adalah, nah sedangkan wajib pajak rokoknya adalah pengusaha pabrik, produsen. Produsen berarti yang membuat rokok, dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah ini di bawah pengawasan bea dan cukai ya, Ditjen Bea dan Cukai gitu. Jadi cukai itu untuk barang-barang yang memiliki tingkat mudarat atau tingkat bahaya gitu ya, seperti rokok, kemudian alkohol gitu, itu ada cukainya teman-teman ya. Kemudian pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai. Berarti apa? Bea cukai ya, bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Jadi caranya itu ketika pengusaha rokok nanti menyetor cukai, mereka juga harus menyetor pajak rokok gitu, sekaligus setorannya gitu ya. Jadi pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah sebagai dimaksud ayat 3, berarti bea cukai, disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Nah nanti diatur lagi nih gitu, nanti
Yang ngaturnya nanti akan diatur bagaimana pembagiannya ke daerah-daerah. Jadi pajak rokok itu misalnya pabrik A berdirinya di daerah tertentu, daerah misalkan di Kudus apa di Jawa Timur. Nah, itu kan bukan berarti penerimaan rokoknya bukan berarti hanya untuk milik Jawa Timur, tapi itu nanti akan dibagi rata se-Indonesia gitu. Karena yang mengkonsumsi tadi kan kembali subjek pajak rokoknya itu ya konsumen rokok. Kita nggak tahu konsumen rokoknya nanti ada di mana, dari Kudus mungkin pabrik jarum yang rokoknya ada di Jakarta di mana, itu semua nanti perhitungannya menggunakan basis jumlah penduduk teman-teman ya. Nanti di PMK tersebut ada, kalau teman-teman mau baca lebih detail di PMK yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu PMK ini 115 tahun 2013 ini ada jelas pembagiannya gitu. Nanti berapa dibagi ke daerah provinsi berapa, provinsi anu berapa, provinsi ini berapa, provinsi B, provinsi berapa. Nah, itu nanti oleh provinsi juga dibagi lagi di bagian pajak kabupaten, pajak rokok di kabupaten, dan bagi hasilnya ya. Bagi hasilnya nanti dibagikan lagi kabupaten dan kota madya bergantung jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut gitu ya. Nah, makanya di sini di undang-undangnya nanti diatur ketentuan lebih lanjut. Ini kan undang-undangnya teman-teman ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan minyak rokok diatur di dalam penerimaan keuangan. Nah, tadi yang penerimaan keuangannya udah ada kan gitu. Yang 113 nggak tahu nanti udah perbarui atau belum, dicek aja teman-teman. Tapi prinsipnya seperti itu ya gitu. Teman, dasar pengenaan pajak rokok itu apa? Yaitu dasar pengenaan adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok tersebut. Jadi nanti ada cukai ya. Jadi setiap batang rokok itu nanti ada dikenakan cukai gitu. Dikenakan cukai. Nah, nanti dasar pengenaan pajaknya dari cukai tersebut teman-teman. Jadi misalkan cukainya harganya dari 40% dari harga per batang rokok atau gimana, nanti berarti nanti pajak rokoknya dari situ. Nah, berapa tarifnya? Yaitu 10% dari tarif cukai rokok. Jadi gampangnya 4% lah gitu ya. Jadi 40% kali 10% jadi 4% kalau tarif pajaknya dari pajak rokok tersebut gitu. Nah, besaran pokoknya dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud ayat 29 dengan cara pengenaan pajak tadi. Jadi dikalikan aja ya, teman-teman. Kemudian ada informasi tambahan, yaitu penerimaan pajak rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten dialokasikan paling sedikit atau minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Jadi seperti kita ketahui, misalkan di daerah tertentu yang banyak jumlah penduduknya banyak, maka si provinsi ini sebenarnya harusnya mengalokasikan 50% dari pajak rokok ini untuk pelayanan kesehatan gitu teman-teman ya, dan untuk penegakan hukum, entah itu Satpol PP atau polisi atau apa yang mengatur tentang peraturan tentang batasan rokok di daerah-daerah tertentu atau gimana, pokoknya nanti untuk penegakan hukum dan untuk pelayanan kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, ini contoh perhitungannya teman-teman ya. Rokok bermerek X dengan harga jual eceran per batang 1.000 dikenakan cukai dengan tarif 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang adalah sebagai berikut. Harga rokoknya kan 1.000 ya. Maka cukai rokok yang dibayar pengusaha adalah 40% dari kali 1.400. Nah, ditambah lagi ada pajak rokok 10% dari tarif cukai. Nah, cukainya berapa tadi? 400 dikali 10% berarti 40. Berarti setiap batang itu nanti harus bayar pajak rokok 40 perak atau 40 rupiah gitu. Kemudian yang cukainya tetap bersama. Jadi nanti cukai rokok sama pajak rokok dibayarnya bersamaan teman-teman ya. Pada saat nanti si pengusaha tadi membayar cukai. Oke, mungkin itu aja dari saya terkait dengan pajak rokok. Untuk teman-teman kalau mau baca detailnya lagi, silakan di PMK-nya sama di itunya terkait dengan pembagian hasilnya atau tata cara penyetorannya gimana, ada di semua di PMK tadi 113 ya. Oke, sekian saja dari saya, Sobat Repagansa. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk mendapatkan update-update informasi terbaru baik pajak pusat, pajak daerah, dan pajak internasional. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.